Baiklah, selamat sore semuanya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan judul proyek kami, yaitu distribusi pipa air. Sebelum kita masuk ke presentasi hari ini, baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Fani Novita, tim 225314054, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Dan saya Mada Widiasi dengan NIM 225314036. Dan saya Maria Ratu Tria dengan NIM 225314040. Jadi judul kasus kami adalah distribusi pipa air. Dengan tujuan utama dari program-program kami adalah untuk memodelkan dan menyajikan distribusi pipa air dari PDAM Minomartani dan Condong Catur melalui struktur grafik serta memberikan antarmuka pengguna untuk melihat hasil dari perhitungan jarak minimum menggunakan algoritma PRIM. Langsung saja kita ke programnya. Baik, pada kelas vertex ini dapat digunakan untuk mempresentasikan simpul atau node dalam suatu grafik. Kelas vertex ini merupakan representasi dari simpul dalam struktur data grafik yang menyimpan informasi seperti koordinat, label, dan status kunjungan. Dan pada kelas vertex ini pada umumnya berfungsi sebagai entitas simpul yang dapat dihubungkan dengan simpul lainnya dalam pembentukan grafik. Dan pada implementasinya, kelas vertex memberikan representasi yang cukup sederhana dari simpul dalam grafik dengan fokus pada informasi dasar seperti koordinat jika diperlukan, label, dan status kunjungan. Kelas berikutnya akan dijelaskan oleh Fani. Kelas apa? Oke. Kelas ini, dalam kelas H ini kita mendefinisikan representasi dari setiap tepian dalam suatu graf. Setiap tepian atau H memiliki simpul awal, yaitu vertex A, simpul tujuan itu vertex B, dan bobot itu W. Berikut adalah berapa tujuan dari setiap bagian dalam kelas H. Di dalam kelas H ini juga yang pertama itu terdapat variabel instance, yaitu terdapat private in vertex A, private in vertex B, dan private in weight. Yang dimana vertex A ini untuk menyimpan simpul awal tepian, vertex B itu menyimpan simpul tujuan tepian, ya, dan yang weight itu untuk menyimpan bobot dari tepiannya. Yang kedua itu ada konstruktor. Konstruktor dari H ini yaitu public H, yaitu in vertex A, in vertex B, dan in weight. Dalam konstruktor ini yaitu membuat objek H baru dengan simpul awal, simpul tujuan, dan terus sesuai dengan yang diberikan. Dan yang ketiga dan keempat itu metode getter and setternya, yaitu yang dimana metode getternya itu untuk mengembalikan nilai dan metode setternya itu mengatur nilai-nilai simpulnya. Dan yang terakhir yaitu ada metode toString, yang dimana metode toString itu terdapat public string toString, yaitu untuk menghasilkan representasi string dari objek H dengan normal, dengan format simpul awal, simpul tujuan, weight, yaitu sama dengan dengan kelas pivot dan mengelola tepian dengan mudah serta mendapatkan informasi tentang simpul awal, simpul tujuan, dan bobot tersebut. Sekian dari saya. Kemudian ada kelas GUI, dijelaskan oleh teman saya.
Lalu di kelas gue ini adalah bagian dari pembuatan sebuah antarmuka grafis yang menampilkan grafik dan memberikan fungsionalitas untuk menjalankan algoritma prim untuk mencari minimum spanning tree dari grafik tersebut. Dan pada kelas gue ini merupakan panel yang diperluas dari JPanel yang menampilkan grafik dan tombol prim. Program ini menggunakan tabel prim untuk menjalankan algoritma prim pada grafik yang ditampilkan dan menampilkan hasilnya di jendela baru. Dan pada program ini menggabungkan antarmuka pengguna dengan logika pemrosesan grafis dan dapat memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan grafik yang ditampilkan dan melihat hasil dari algoritma prim melalui antarmuka yang mudah dipahami. Dan kelas berikutnya adalah kelas graph. Graph ini mempunyai beberapa atribut. Yang pertama ada konstanta untuk jumlah maksimal simpul itu ada 15, maksimalnya 15. Kemudian konstruktor untuk membuat objek graph. Codingnya ini adalah konstruktornya. Kemudian ini untuk menginisialisasi matriks ketetanggaan dan daftar simpul. Kemudian pada kelas graph juga kita dapat menambahkan simpul ke dalam grafik dengan label tertentu. Kemudian ada metode add vertex, yaitu untuk menambahkan simpul ke dalam grafik seperti koordinat X, koordinat Y, dan label simpul yang akan ditambahkan. Kemudian ada metode add edge untuk memberikan bobot pada antara dua simpul. Kemudian ada metode get weight untuk mendapatkan bobot ini dari antara dua simpul seperti vertex A, simpul pertama, dan vertex B, simpul kedua. Metode berikutnya adalah index vertex untuk mendapatkan indeks simpul berdasarkan label simpul. Kemudian ini get count untuk mendapatkan jumlah. Nah, ini metode print untuk mempresentasikan grafik ke dalam konsol yang akan berbentuk seperti GUI. Kemudian untuk mendapatkan grafik hasilnya itu menggunakan ini get print graph. Lalu ada metode untuk mendapatkan daftar tepian dalam grafik hasil penerapan algoritma prim. Ini. Kemudian terjadi loop untuk simpul yang dipilih. Metode yang ini untuk mengecek tepian yang belum dipilih atau belum dikunjungi atau yang memiliki bobot minimum yang valid. Jika ditemukan tepian dengan bobot minimum, maka garis khusus jika PDAM nomer tani akan terhubung. Kemudian else-nya tidak ada sambungan atau valid. Kemudian ini untuk mengembalikan nilai prim. Nah, di program metode main-nya ini memungkinkan pengguna atau user untuk memilih berbagai operasi terkait graf, seperti menghitung jarak total minimum, menggunakan algoritma prim, atau menampilkan grafik menggunakan antarmuka grafis, yaitu bisa juga disebut dengan GUI. Program berjalan secara berulang hingga pengguna memilih untuk keluar. Ini ada daftar menu, hitung jarak total minimum, lihat grab, dan keluar. Jika kita menekan 1, maka akan menampilkan jarak minimum yang total jaraknya 1400. Dan sekarang kita akan melihat bentuk grafnya. Dan dari PDAM Minomartani sampai Condong Catur, ini total jaraknya tadi 1400, jarak minimumnya. Kemudian bisa untuk 0, untuk keluar. Ya, itu saja.